Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang komunikasi pertanian. Perkenalkan, nama saya Sri Devi dengan NIM 230201020058. Nama saya Freddy Gunawan, NIM 1901100111. Nama saya Matuk Dianto dengan NIM 220111005. Nama saya Taufikul Hidayat, NIM saya 21011100025. Nama saya Isterina Nelciselan dengan NIM 2001187 dan teman kami Amelia Sultana. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang penyakit-penyakit yang dialami tanaman cabai. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikul Hidayat dengan NIM 21011100025. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dari komunitas cabai yang ada di Indonesia. Jadi apa sih itu komunitas cabai? Jadi komunitas cabai adalah salah satu komunitas paling penting di Indonesia. Jadi cabai itu bisa digunakan secara luas untuk masakan di Indonesia sebagai bumbu utama yang dapat memberikan rasa pedas dan aroma khas dari masakan itu sendiri. Jadi berikut saya akan menjelaskan tentang komunitas cabai yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada jenis-jenis cabai di Indonesia. Yang pertama ada cabai merah besar. Mungkin teman-teman semua sudah bisa tahu bagaimana sih cabai merah besar itu. Jadi cabai merah besar itu memiliki ukuran yang besar, bentuknya agak melengkung dan warnanya merah terang saat sudah matang. Yang kedua cabai rawit. Jadi cabai rawit itu umumnya digunakan untuk sambal dan ukurannya juga relatif kecil. Yang ketiga yaitu ada cabai keriting. Jadi cabai keriting ini memiliki ukuran sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dikenal dengan rasa pedas dan bisa digunakan dalam bentuk segar maupun kering. Jadi cabai keriting ini memiliki aroma dan pedas yang khas sendiri. Yang keempat ada cabai hijau. Jadi cabai hijau merupakan cabai yang belum matang namun bisa digunakan dalam masakan untuk memberikan rasa pedas yang lebih ringan dan aroma yang segar. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih produksi cabai yang ada di Indonesia. Jadi di beberapa provinsi di Indonesia khususnya terdapat beberapa provinsi dengan tingkat penghasil cabai yang cukup tinggi. Yang pertama yaitu ada Jawa Barat. Jawa Barat tepatnya ada di Cianjur, Garut, Tasikmalaya, merupakan produsen cabai tertinggi di Indonesia khususnya. Yang kedua ada Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah ini sendiri tepatnya ada di Brebes dan Magelang, merupakan sentral produksi cabai yang sangat signifikan di Indonesia. Yang ketiga ada Sumatera Utara, tepatnya ada di wilayah Karo. Jadi di wilayah Karo itu merupakan tempat produksi atau budidaya cabai yang lumayan besar penghasilannya di Indonesia. Yang keempat ada Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan tepatnya ada di Jeneponto dan Bantaeng. Apa sih tantangan dalam produksi cabai khususnya di Indonesia? Di Indonesia sendiri ada beberapa tantangan yang dalam produksi cabai. Yang pertama itu adalah fluktuasi harga. Jadi harga cabai itu seringkali dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya ada cuaca, serangan hama dan penyakit tanaman. Yang kedua ada serangan hama dan penyakit. Jadi tanaman cabai itu sangat rentan terhadap berbagai hama dan penyakit seperti halnya kutu daun, trips, penyakit layu fusarium dan lain sebagainya. Yang ketiga yang menjadi tantangan dalam produksi cabai di Indonesia adalah cuaca dan iklim. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim mempengaruhi produksi cabai.
mulai dari musim hujan yang terlalu panjang dapat menyebabkan penyakit tanaman, sementara musim kemarau yang panjang dapat mempengaruhi hasil panen itu sendiri. Di Indonesia ada beberapa upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dari tanaman cabai itu sendiri. Jadi contohnya itu adalah penggunaan varietas unggul. Petani didorong untuk menggunakan varietas yang unggul yang tahan terhadap hama dan penyakit serta memiliki hasil panen yang tinggi. Yang kedua yaitu adalah peningkatan teknologi pertanian. Jadi peningkatan teknologi pertanian seperti irigasi tetes dan rumah plastik untuk melindungi tanaman dari cuaca yang ekstrim. Yang ketiga yaitu adalah pendidikan dan pelatihan petani. Jadi pemerintah dan berbagai organisasi memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik budidaya yang baik, manajemen hama dan penyakit agar hasil dan produktivitas dari petani cabai itu sendiri bisa meningkat dari waktu ke waktu. Jangan kayak stuck di satu penghasilan. Yang keempat adalah akses ke pasar. Meningkatkan akses petani melalui berbagai program. Jadi termasuk kemitraan dengan pasar modern dan industri pengelolaan. Jadi yang selanjutnya ada peran pemerintah dalam kebijakan. Jadi pemerintah Indonesia memiliki berbagai program dan kebijakan untuk mendukung produksi dan pemasaran cabai. Jadi yang pertama yaitu adalah subsidi dan bantuan. Jadi pemerintah memberikan subsidi benih, pupuk, dan pestisida untuk meringankan beban dari petani itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah membangun infrastruktur. Meningkatkan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan untuk mempermudah petani untuk mendistribusikan hasil dari pertanian cabai tersebut. Yang ketiga ada pengendalian harga. Jadi melakukan intervensi pasar untuk mengendalikan harga cabai agar tetap stabil, terutama saat terjadi lonjakan yang signifikan. Jadi secara keseluruhan cabai merupakan komoditas yang sangat vital atau penting perannya di Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun budaya kuliner. Jadi tantangan yang ada memerlukan perhatian dan penanganan yang berkelanjutan untuk memastikan produksi yang stabil dan berkelanjutan ke depannya. Hal ini penting untuk kesejahteraan petani yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi dari tanaman cabai sendiri. Jadi morfologi dari tanaman cabai sendiri itu ada akar. Jadi akar dari tanaman cabai rawit itu sendiri berakar tunggang dan banyak akar cabang yang menyebar ke tanah. Yang kedua adalah batang. Batang dari cabai rawit berbentuk bulat, berwarna hijau muda dan coklat tua saat tua. Batangnya juga bisa berkayu pada bagian bawahnya. Yang ketiga ada daun. Daun cabai rawit berbentuk oval dan lancet dengan ujung yang meruncing. Permukaan daun halus dengan warna hijau tua. Yang keempat ada bunga. Jadi bunga dari cabai rawit itu berwarna putih ataupun ungu. Tumbuh soliter atau dalam kelompok kecil. Setiap bunga memiliki 5 kelopak. Selanjutnya ada buah. Jadi buah cabai rawit berbentuk panjang atau bulat kecil, berwarna hijau saat masih muda dan berubah menjadi merah atau orange ketika sudah mulai matang. Ukurannya berkisar 1-4 cm. Biji dari tanaman cabai rawit itu sendiri berwarna krim atau kuning pucat dan terletak di dalam buah cabai itu sendiri. Habitat dan persebarannya. Jadi cabai rawit itu tumbuh dengan baik di daerah tropis dan subtropis. Di Indonesia tanaman ini ditemukan di hampir seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari dataran tinggi hingga dataran rendah. Jadi cabai rawit memerlukan sinar matahari penuh dan tanah yang subur serta memiliki drainase yang baik untuk pertumbuhannya. Manfaat dari cabai rawit sendiri itu ada beberapa. Dari kuliner. Jadi cabai rawit itu banyak digunakan sebagai masakan tradisional di Indonesia, terutama sebagai bahan utama dalam pembuatan sambal dan bumbu-bumbu pedas. Yang kedua ada kesehatan. Jadi cabai rawit itu kaya akan vitamin C
dan capsaicin yang memiliki berbagai manfaat kesehatan termasuk meningkatkan metabolisme, meredakan nyeri, dan sebagai antioksidan. Yang ketiga yaitu adalah pertanian. Jadi cabai rawit juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi petani di Indonesia, baik untuk pasar lokal maupun keperluan ekspor. Selanjutnya ada klasifikasi dari tanaman cabai itu sendiri. Jadi klasifikasinya adalah kingdom atau planta atau tumbuhan. Subkingdomnya itu ada Trachyobionta, subdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta. Kelasnya itu masuk dalam kelas Magnoliopsida atau dikotil. Ordonya itu adalah Solanales, atau juga mencakup berbagai tanaman penting sebagai tomat dan kentang. Familinya itu adalah Solanaceae dan genusnya itu adalah Capsicum. Spesiesnya spesies Capsicum fruitescens atau yang dikenal dengan buahnya yang kecil namun sangat pedas. Di sini saya akan menjelaskan slide kedua, yaitu budidaya pertanian cabai petani di Argosari, Sedayu, Bantul. Di sini saya akan memperkenalkan data diri pada petani, yaitu beliau bernama Pak Budi yang berumur 40 tahun, alamatnya di Padukuhan Argosari, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Itu dulu. Di sini saya akan bercerita tentang awal mulanya Pak Budi menjadi petani cabai. Tahun ke tahun Pak Budi yaitu petani padi. Setiap tahun ke tahun Pak Budi mengalami penanaman padi, kemudian banyaknya hama tikus yang menyerang pada tanaman padi Pak Budi itu, sehingga Pak Budi sulit mengatasi hama pada tikus, dan setiap pemanenan padi tahun ke tahun yaitu mengalami penurunan. Kemudian Pak Budi memiliki inisiatif untuk menggantikan tanaman padi ke tanaman cabai. Maka dari itu Pak Budi memilih menjadi petani cabai, sehingga memerlukan beberapa bulan untuk penanaman atau hasil yang cabai meningkat dan harga jualnya lebih banyak atau mahal dibandingkan dengan padi. Pak Budi memilih tanaman sebelumnya itu, sehingga tanaman Pak Budi itu lebih sehat dibandingkan dan tidak mengalami banyaknya hama dibandingkan padi itu saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang data agronomis pada petani cabai yang ada di Argosari. Beliau bernama Pak Budi. Untuk Pak Budi sendiri memilih jenis tanamannya yaitu tanaman cabai. Kenapa Pak Budi memilih tanaman cabai? Adalah tanaman cabai itu yaitu bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari itu banyaknya membudidayakan tanaman cabai itu karena cabai memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan prospek penjualannya atau pemasarannya menarik banyak kalangan masyarakat yang menggunakan kebutuhan bagi sehari-hari. Kemudian Pak Budi memiliki luas lahan yaitu 500 meter per hektar. Dan juga Pak Budi memilih varietas cabai yaitu cabai RM dan cabai ori. Kenapa Pak Budi memilih varietas ori dan RM atau RM dan ori? Yaitu pemasaran di wilayah atau di desa di sekitar Sedayu atau Argosari itu saja memilih varietas ori atau RM, yaitu pemasarannya lebih banyak menggunakan atau lebih banyaknya memilih varietas itu, dan penjualannya lebih menarik banyak kalangan masyarakat yang menggunakan kebutuhan sehari-hari itu saja. Dan juga saya akan menjelaskan jarak tanam yang dimiliki petani cabai atas nama Pak Budi itu, yaitu Pak Budi memilih tanaman cabainya terlalu rapat.
Harusnya jarak tanam yang ideal pada tanaman cabai ada data atau yang pertama yaitu 40 kali 50 itu pada musim kemarau, sedangkan untuk 50 kali 70 itu ditanam musim penghujan begitu. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang tenaga kerja kepada Pak Budi, yaitu Pak Budi memilih tenaga kerjanya yang fleksibel, bisa dari keluarga, sedangkan kita membeli atau membayar warga atau keluarga sendiri itu saja. Dan juga di sini saya akan menjelaskan permasalahan budidaya pertanian cabai pada petani di Argosari, yaitu kebanyakannya permasalahan yang dihadapi itu adalah 1 pate, 2 jamur batang, dan 3 jamur akar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pate, yaitu dari gejalanya memiliki awal serangan yang ditandai oleh adanya dengan adanya bintik atau bintik-bintik kecil yang berwarna kehitam-hitaman dan sedikit meleku. Selanjutnya buah yang terinfeksi yaitu membusuk dan rontok atau gugur gitu. Kemudian di sini juga ada batang jamur. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang batang jamur, yaitu di sini saya akan melanjutkan yaitu jamur batang. Kebiasaan pada petani dalam pengendalian masih menggunakan pestisida kimia sebagai pengendalian utama yang akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun bagi tanah, yaitu penggunaan pestisida atau fungisida yang berlebihan sehingga tidak efisien, juga menimbulkan berbagai masalah yang serius atau residu pestisida atau patogen. Jadi kemudian saya akan menjelaskan tentang jamur akar, yaitu di sini juga saya akan melanjutkan yaitu jamur batang. Kebiasaan pada petani dalam pengendalian masih menggunakan pestisida kimia sebagai pengendalian utama yang akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun bagi tanah, yaitu penggunaan pestisida atau fungisida yang berlebihan sehingga tidak efisien, juga menimbulkan berbagai masalah yang serius atau residu pestisida atau patogen. Jadi kemudian saya akan menjelaskan tentang jamur akar, yaitu di sini juga saya akan menjelaskan tentang terjadinya penyebab akar busuk atau busuk akar, yaitu faktor yang mempengaruhi itu produktivitas cabai, yang salah satunya yaitu serangan jamur pada patogen, yaitu Phytophthora capsicin merupakan jamur yang dapat menyebabkan busuk akar pada cabai, sehingga atau kita akan menjelaskan awal mula terjadinya jamur atau patogen pada tanaman cabai akan menimbulkan gejala penyakit pate, atau penyakit ini juga dapat menyerang semua tanaman cabai, baik di fase cabai yang masih muda maupun di fase cabai yang sudah mulai masak atau matang. Pada kasus penyerangan penyakit pate dapat merugikan petani cabai sehingga bisa menyebabkan pemanenan atau hasil cabai yang berkurang, dan juga berada di kulit atau buah cabai maka akan berkecambah atau membentuk tabung. Setelah berkecambah tabung itu lalu akan banyaknya berinteraksi ke lapisan epidermis kulit pada buah cabai, maka akan terbentuk jaringan hifa. Kemudian hifa intra atau data dan interseluler, yaitu menyebar ke seluruh jaringan buah cabai.
Kemudian di sini juga akan saya menjelaskan tentang solusi pada tanaman cabai, pengendalian dengan fungisida yang berlebihan. Kemudian saya akan mengasih solusi sedikit, yaitu karena Pak Budi belum sepenuhnya untuk mengenai permasalahan pada cabai, sehingga permasalahan pada cabai yang memiliki beberapa penyakit tadi, yaitu seperti jamur batang, jamur akar, dan patek. Sehingga untuk cara mengatasinya penyakit itu, Pak Budi meminta atau memilih saran kepada toko pertanian yang ada di sekitar atau untuk sekitar tempat Pak Budi untuk mengatasinya penyakit jamur atau antraknos. Pak Budi itu saja memilih saran yaitu kepada toko pertanian terdekat gitu. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rukdianto dengan NIM 220110005. Saya di sini akan menjelaskan tentang busuk batang dan busuk akar pada tanaman cabai. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang busuk batang pada tanaman cabai. Busuk batang pada tanaman cabai itu suatu gejala yang muncul pada tanaman cabai yang disebabkan oleh patogen jamur Phytophthora capsicum. Penyakit ini menginfeksi batang cabai dan menyebabkan busuk batang dengan warna coklat hitam. Busuk batang cabai dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya seperti kondisi tanah yang tidak baik, kelembaban tinggi, dan kekurangan pengendalian yang tepat. Penyebabnya yaitu patogen jamur Phytophthora capsicum. Phytophthora capsicum ini merupakan salah satu penyakit menakutkan bagi seorang petani cabai karena serangannya tidak kenal waktu dan usia tanaman, baik tanaman kecil hingga tanaman berbuah pun bisa terserang. Setelah itu gejala umumnya ditimbulkan oleh penyakit ini antara lain adalah bercak kecoklatan pada pangkal batang, jika tersentuh akan terasa lembek atau lunak, kulit mudah terkelupas, dan bercak berubah berwarna menjadi kehitaman. Pada cabai terkadang terdapat bulu-bulu halus berwarna putih di sekitar area yang terkena infeksi. Bagian tanaman yang terserang kemudian akan menjadi layu, menguning, kering, dan mati. Penyakit busuk batang ini dapat menyerang semua jenis cabai, misalnya seperti cabai besar, cabai rawit, cabai hijau besar, dan cabai-cabai yang lainnya. Serangan penyakit busuk batang pada tanaman cabai sering terjadi di musim hujan daripada di musim kemarau. Mungkin di musim kemarau bisa terjadi, tapi lebih sering di musim hujan karena di mana curah hujan tinggi dan kelembaban tinggi, sehingga intensitas serangan dari patogen jamur Phytophthora capsicum menjadi meningkat. Apabila tidak diberikan penanganan yang tepat dapat menyebabkan kerugian besar bagi seorang petani cabai. Busuk batang juga dapat mengakibatkan menurunnya produksi buah cabai, dan apabila menyerang batang utama akan menyebabkan tanaman cabai gagal berbuah. Setelah itu pencegahan yang pertama itu menggunakan varietas tahan. Menggunakan varietas tahan dalam budidaya tanaman merujuk pada
pemilihan dan penanaman varietas atau jenis tanaman yang memiliki sifat-sifat genetik yang membuatnya lebih mampu bertahan terhadap kondisi lingkungan tertentu atau terhadap serangan hama dan penyakit. Setelah itu, pengolahan lahan yang baik dan benar. Terus menggunakan mulsa plastik. Menggunakan mulsa plastik ini produk selembar plastik yang digunakan untuk menutup tanah, bedengan atau lahan pada pembudidayaan tanaman. Mulsa plastik dapat berguna atau bermanfaat untuk menghambat tumbuhnya gulma, melindungi tanah dari erosi, menjaga struktur tanah agar tetap baik, serta menjaga kelembaban tanah. Setelah itu jarak tanam tidak terlalu rapat. Jarak tanam tidak terlalu rapat ini dapat membantu mencegah persaingan berlebihan, memastikan sirkulasi udara yang baik, memudahkan pemeliharaan dan panen, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan demikian petani dapat meningkatkan hasil panen baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Setelah itu melakukan rotasi tanaman yang tidak sejenis untuk memutus siklus hidup patogen. Setelah itu pengendalian yang pertama yaitu mencabut dan memusnahkan tanaman yang sakit. Yang kedua, memotong bagian cabang, ranting atau pucuk tanaman terinfeksi dan memusnahkan. Yang ketiga, penyemprotan fungisida bahan aktif, misalnya seperti difenoconazole, azoxystrobin, dan dimetamor. Setelah itu, busuk akar pada tanaman cabai. Busuk akar pada tanaman cabai suatu kondisi penyakit tanaman yang disebabkan oleh patogen jamur Phytophthora capsicum. Penyakit ini menyebar melalui air dan paling sering terjadi selama periode hujan lebat. Penyakit tersebut yang bisa muncul di awal musim pada tanaman muda yang terlalu banyak disiram. Penyakit ini menyebar dari satu tanaman ke tanaman melalui daun basah. Gejalanya yaitu tanda busuk akar yang paling jelas adalah tanaman layu meski tanahnya lembab. Saat penyakit berkembang, batangnya mungkin layu dan mati kembali ke tanah, atau seluruh tanaman lada kehilangan daunnya. Agar tanaman yang terinfeksi bila dicabut akarnya berwarna coklat atau menghitam. Setelah itu pencegahan dari busuk akar. Begitu busuk akar menginfeksi cabai, penyakit ini biasanya berakibat fatal dan tidak ada pengobatannya. Pencegahan adalah satu-satunya strategi praktis untuk mengurangi risiko busuk akar pada tanaman cabai. Sirami tanaman muda secara dangkal dan sering. Setelah tanaman cabai tingginya 8 hingga 12 inci, Anda bisa menyiram lebih dalam sistem selang hujan atau sistem tetes daripada menyiram di atas kepala. Dapat menjaga daun tetap kering yang membantu mencegah penyebaran penyakit. Sirami pagi sekali agar daun cepat kering dan hindari bekerja di kebun saat basah. Setelah itu pengendalian ini dilakukan, ada beberapa yang dilakukan. Yang pertama, drainase tanah yang baik. Drainase tanah yang baik ini merujuk pada kemampuan tanah untuk menyerap dan mengalirkan air secara efisien, baik
ke lapisan tanah yang lebih dalam maupun keluar dari area pertanian. Ini penting untuk mencegah kelebihan air yang dapat menyebabkan kerusakan tanaman dan memastikan kondisi yang optimal untuk pertumbuhan tanaman. Setelah itu, frekuensi dan teknik penyiraman. Frekuensi dan teknik penyiraman ini dua aspek penting dalam manajemen irigasi yang memastikan tanaman mendapatkan jumlah air yang begitu tepat untuk pertumbuhan optimal. Setelah itu, tanah yang tidak terlalu padat. Terus perhatikan sirkulasi udara. Perhatikan sirkulasi, yang dimaksud perhatikan sirkulasi udara ini, hindari penanaman terlalu rapat yang bisa menghambat sirkulasi udara. Setelah itu, pemangkasan yang tepat. Pemangkasan yang tepat ini, yang dimaksud pemangkasan yang tepat ini, pemangkasan daun atau cabang yang rusak atau mati dapat membantu meningkatkan sirkulasi udara. Sekian dari saya, itu penjelasan dari saya tentang busuk batang dan busuk akar. Mungkin kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan wawancara kepada petani cabai beberapa hari yang lalu, ada 3 permasalahan penyakit cabai yang ditemukan. Yang pertama, ada penyakit patek, yang kedua busuk batang, dan yang ketiga jamur akar. Pada penyakit patek ini ada beberapa cara pencegahan atau pengendalian penyakit. Yang pertama, dengan cara membakar cabai yang terserang penyakit. Dengan membakar tanaman cabai yang terserang penyakit ini merupakan salah satu metode pengendalian penyakit yang cukup radikal. Meskipun bisa menjadi langkah efektif dalam mengurangi penyebaran penyakit, ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat melakukan pencegahan ini. Yang pertama, pencegahan penyebaran, pengendalian populasi hama, pembersihan lingkungan, peringatan etis, dan alternatif pengendalian. Kedua, dengan cara melakukan pengaliran tanaman atau juga dikenal sebagai crop rotation adalah praktek pertanian di mana tanaman ditanam secara bergantian dalam suatu area pertanian dari waktu ke waktu. Ini adalah salah satu strategi yang efektif untuk mencegah penyakit, termasuk penyakit patek pada tanaman cabai. Ketiga, ada sanitasi dan pemusnahan tanaman sakit. Sanitasi dan pemusnahan tanaman sakit adalah langkah-langkah penting dalam mencegah penyakit patek pada tanaman cabai. Ada beberapa cara sanitasi dan pemusnahan tanaman sakit yang dapat membantu dalam pencegahan penyakit. Yang pertama, dengan cara menghilangkan sumber penyakit, mengurangi populasi hama, mencegah penyebaran melalui alat pertanian, praktek sanitasi yang rutin, dan edukasi dan kesadaran. Dengan menerapkan praktek sanitasi yang baik dan secara aktif memusnahkan tanaman sakit dapat membantu melindungi tanaman cabai dari serangan penyakit patek dan mempertahankan kesehatan tanaman cabai. Yang keempat, memberikan perlakuan pada benih sebelum ditanam.
dalam memberikan perlakuan pada benih sebelum ditanam adalah salah satu langkah penting dalam pencegahan penyakit patek pada tanaman cabai. Ada beberapa cara bagaimana perlakuan pada benih untuk membantu dalam mencegah penyakit. Pertama, dengan cara penghilangan patogen, meningkatkan vitalitas benih, perlindungan pertumbuhan, perlindungan terhadap penyakit tanah, stimulasi pertumbuhan akar, pemupukan dan perlindungan awal dan pilihan benih yang tahan terhadap penyakit. Selanjutnya, dengan cara perbaikan saluran drainase dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencegahan penyakit patek dalam tanaman cabai dengan menciptakan lingkungan pertumbuhan yang lebih baik. Dengan memperbaiki saluran drainase dapat menciptakan langkah pertumbuhan yang lebih optimal bagi tanaman cabai yang dapat membantu mencegah penyakit. Selanjutnya ada penyakit jamur batang. Pada penyakit jamur batang ini ada dua cara pengendalian atau pencegahannya, yaitu pertama dengan cara pemberian Trichoderma sp. Trichoderma sp ini adalah jenis fungsi yang dikenal sebagai agen pengendali hayati yang efektif dalam mengendalikan penyakit jamur pada tanaman, termasuk penyakit jamur batang pada tanaman cabai ini. Pemberian Trichoderma sp sebagai perlakuan preventif dapat menjadi bagian dari strategi pengendalian penyakit yang komprehensif untuk tanaman cabai, terutama dalam mengurangi resiko serangan penyakit jamur batang. Yang kedua, dengan cara penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida dalam mencegah penyakit jamur batang pada tanaman cabai dapat menjadi salah satu langkah dalam strategi pengendalian penyakit yang komprehensif. Namun, penting untuk memahami bahwa penggunaan pestisida harus diintegrasikan dengan baik dengan praktek pertanian berkelanjutan dan mempertimbangkan dampak lingkungan serta kesehatan manusia. Penggunaan pestisida untuk mencegah penyakit jamur batang pada tanaman cabai dengan cara pemilihan pestisida yang tepat, penerapan sesuai jadwal, penyesuaian dosis dan aplikasi yang tepat. Dan yang terakhir ada penyakit jamur akar. Ada beberapa cara pengendalian dan pencegahan pada penyakit jamur akar. Yang pertama, solarisasi tanah adalah teknik pertanian yang melibatkan paparan tanah terhadap sinar matahari langsung dengan menggunakan plastik transparan selama periode waktu yang cukup lama. Biasanya berapa minggu hingga berapa bulan. Tujuan utama dari solarisasi tanah adalah untuk mengurangi populasi patogen termasuk jamur penyebab penyakit akar pada tanaman cabai dengan meningkatkan suhu tanah hingga level yang cukup tinggi untuk membunuh patogen. Untuk mengurangi populasi patogen termasuk jamur penyebab penyakit akar pada tanaman cabai dengan meningkatkan suhu tanah hingga level yang cukup tinggi untuk membunuh patogen. Yang kedua, dengan cara rotasi tanaman adalah praktek pertanian di mana jenis tanaman yang berbeda ditanam secara bergantian di area pertanian dari waktu ke waktu. Tujuan utama dari rotasi tanaman adalah untuk mengurangi risiko serangan penyakit termasuk penyakit jamur akar pada tanaman cabai. Dengan mengganggu siklus hidup patogen dan mengurangi akumulasi patogen dalam tanah. Rotasi tanaman merupakan strategi yang efektif dalam pengendalian
penyakit jamur akar pada tanaman cabai dan dapat menjadi bagian dari pendekatan pengelolaan hama terpadu yang lebih luas. Yang ketiga, dengan cara sanitasi lahan adalah praktek yang termasuk penting dalam pengendalian penyakit jamur akar pada tanaman cabai yang melibatkan pembersihan dan pengelolaan sisa-sisa tanaman serta debris tanaman dari lahan pertanian. Tujuannya adalah untuk mengurangi sumber potensial infeksi dan meminimalkan risiko penyebaran penyakit. Yang terakhir, dengan cara memperhatikan kondisi tanah. Dengan memperhatikan kondisi tanah adalah langkah penting dalam mencegah penyakit jamur akar yang menyerang pada tanaman cabai. Karena tanah yang sehat dapat membantu tanaman menjadi lebih tahan terhadap infeksi jamur. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencegah kondisi tanah untuk mencegah penyakit jamur akar. Cara tersebut adalah dengan drainase yang baik, aerasi tanah, kelembaban yang terkontrol, keseimbangan nutrisi, pH tanah yang optimal, rotasi tanaman yang tepat, dan penggunaan pupuk organik. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai solusi pencegahan dan pengendalian terhadap jamur akar dan jamur batang yang menyerang tanaman cabai. Ketika kita berbicara tentang teknik pengendalian hama dan penyakit serta teknik-teknik budidayanya, tentu Bapak Ibu petani lebih berpengalaman daripada kami. Namun di sini kami berusaha untuk mencari solusi-solusi lain yang sekiranya mungkin belum diterapkan oleh Bapak Ibu dalam teknik budidayanya, terkhususnya untuk pencegahan dan pengendalian pada penyakit batang dan penyakit busuk batang dan juga penyakit busuk akar yang menyerang tanaman cabai. Untuk itu mungkin bisa diperhatikan materinya, dan jadi setelah ini Bapak Ibu petani bisa mencoba untuk menerapkannya dalam teknik budidaya Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita hendak melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian, tentu hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa penyebabnya. Nah, untuk mengetahui penyebabnya kita bisa mengamati dari gejala yang ditimbulkan pada tanaman. Untuk penyakit jamur akar dan juga jamur batang sendiri, biasanya gejala yang ditimbulkan itu kalau misalnya tanaman itu terkena jamur akar, biasanya ketika tidak sengaja tersentuh itu akan terasa teksturnya itu akan terasa seperti lembek. Kemudian bagian kulit pada batang itu biasanya akan mudah terkelupas. Nah, di situ kita mungkin bisa mengetahui bahwa ternyata tanaman kita ini sudah terkena penyakit yang disebabkan oleh jamur batang. Selanjutnya, kalau untuk jamur akar biasanya lebih sulit untuk teramati karena proses terjadinya serangan dari jamur itu terjadinya di bawah tanah, sehingga lebih sulit untuk teramati. Namun, biasanya kalau serangannya itu sudah semakin parah, tanaman juga akan menunjukkan gejala yang cukup parah. Misalnya, tiba-tiba ada 1 atau 2 tanaman yang tiba-tiba layu. Nah, padahal tanaman-tanaman di sekitarnya itu tetap subur-subur saja, dan mungkin Bapak Ibu petani sering merasa kok tiba-tiba ada tanaman yang layu, sedangkan tanaman-tanaman yang lainnya itu subur-subur saja dan bahkan sudah diberikan pengairan yang cukup, sudah diberikan pemupukan yang cukup, tapi ada 1 atau 2 tanaman yang layu. Nah, di situ mungkin bisa disimpulkan bahwa ternyata pertanaman Bapak Ibu itu sudah terkena serangan dari jamur akar. Nah, jamur akar dan jamur batang ini disebabkan oleh jamur Phytophthora capsici, dan tentu saja harus dikendalikan karena penyerangan dari Phytophthora capsici ini pada bagian batang dan juga akar yang sangat berperan penting terhadap proses penyerapan dan juga pengangkutan air serta unsur hara, sehingga ketika kita tidak mengendalikan tentu akan berdampak pada penurunan hasil, bahkan akan menyebabkan gagal panen dan
menimbulkan kerugian yang sangat fatal bagi petani. Selanjutnya, kemarin kami sempat bertanya kepada salah satu petani, kami sempat wawancara, dan beliau sempat menceritakan bahwa jamur akar dan jamur batang ini adalah penyakit yang terus ada pada setiap musim tanam. Sehingga kami juga bertanya kira-kira solusi yang diambil itu seperti apa. Nah, kemarin dari petani tersebut mungkin sama dengan Bapak Ibu petani yang lainnya, beliau menggunakan fungisida yang diperoleh dari toko-toko pertanian. Nama fungisidanya itu Antrakol. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah dari penggunaan pestisida atau fungisida kimia. Namun, kita perlu tahu bahwa penggunaan bahan kimia secara berlebihan dan terus-menerus itu ternyata punya dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida atau fungisida kimia yang berlebihan yaitu biasanya akan menimbulkan zat yang kita semprotkan ke tanaman kita, biasanya akan menimbulkan zat-zat kimia, akan meninggalkan zat-zat kimia yang akan tertinggal pada bagian-bagian tanaman, dan itu akan sangat berbahaya ketika bagian-bagian tanaman itu kita konsumsi. Jadi pertama, masalahnya itu bagi kesehatan kalau penggunaan bahan-bahan kimia secara berlebihan. Kedua, ketika kita menyemprotkan bahan kimia seperti fungisida kimia, biasanya yang terkena itu bukan hanya organisme atau makhluk hidup yang merugikan itu, namun bisa jadi ada makhluk hidup lain yang ada di sekitar pertanaman yang sebenarnya keberadaan makhluk hidup itu menguntungkan, namun karena kita menyemprotkan fungisida kimia ini akhirnya makhluk hidup tersebut juga ikut mati, dan kemudian produktivitas lahan kita itu juga jadi semakin menurun. Sehingga sama seperti perkataan saya tadi, bahwa di sini kami mencoba untuk mencari solusi-solusi atau alternatif lain yang sekiranya mungkin belum dicoba oleh Bapak Ibu petani sekalian, dan mungkin akan bisa dicoba karena solusi yang kami ambil di sini itu solusi-solusi yang ramah lingkungan, kemudian yang murah dan mudah diaplikasikan, serta ini sudah terbukti karena yang kami ambil ini berdasarkan penelitian ilmiah dan sudah dibuktikan kebenarannya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu takut karena dari hasil penelitiannya itu ternyata bagus, bisa mengendalikan dan juga meningkatkan produktivitas tanaman. Nah, untuk itu ada beberapa solusi yang kami tawarkan di sini. Yang pertama, untuk pengendalian jamur batang sendiri, di situ kita bisa menggunakan Mycorrhiza sp. Apa itu Mycorrhiza sp? Sebenarnya Mycorrhiza sp itu sama saja dengan Phytophthora capsici, sama-sama merupakan jamur. Namun perbedaannya di sini, kalau jamur Phytophthora capsici bersifat merugikan bagi tanaman, sedangkan Mycorrhiza sp ini bersifat menguntungkan. Mengapa menguntungkan? Karena Mycorrhiza sp ini bisa melindungi tanaman dari serangan dari patogen-patogen yang menyerang tanaman, misalnya Phytophthora capsici ini. Jadi Mycorrhiza sp bisa mengendalikan Phytophthora capsici maupun patogen-patogen lain yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Selain itu, ketika kita menyemprotkan Mycorrhiza sp ini ke lahan kita, biasanya Mycorrhiza sp ini akan mengaktifkan organisme-organisme lain yang ada di dalam tanah yang akan membantu mempercepat proses penguraian sehingga tanaman kita bisa menjadi lebih subur. Dan penggunaan Mycorrhiza sp ini ternyata terbukti efektif dalam pengendalian penyakit jamur batang serta mampu meningkatkan produktivitas daripada tanaman, bisa meningkatkan hasil daripada tanaman. Yang berikutnya adalah pencegahan terhadap jamur akar. Nah, sebelum tanaman kita atau sebelum tanaman kita terkena penyakit atau sebelum ada penyakit yang menyerang tanaman kita bisa melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu. Nah, biasanya tindakan pencegahan ini bisa kita lakukan pada awal proses budidaya maupun pada saat bersamaan dengan proses budidaya itu sendiri. Nah, ada beberapa tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu seperti solarisasi tanah, kemudian ada rotasi tanaman, kemudian sanitasi lahan, dan juga memperhatikan kondisi lahan atau memperhatikan kondisi drainase daripada lahan kita. Nah, untuk rotasi tanaman itu tujuannya adalah untuk mengganti tanaman di lahan kita yang sehingga tanamannya itu berbeda dengan tanaman di musim pertanaman sebelumnya. Jadi kalau misalnya
di musim pertanaman sebelumnya kita menanami tanaman cabai. Nah, di situ di musim berikutnya kita tidak menanam dengan tanaman cabai, namun diganti dengan tanaman-tanaman lain. Yang penting di sini untuk diperhatikan adalah tanaman yang kita pakai untuk menggantikan itu adalah tanaman dari famili yang berbeda. Apa tujuan dari rotasi tanaman ini? Rotasi tanaman ini memiliki fungsi untuk tujuan dari rotasi tanaman ini ialah untuk memutus siklus hidup atau rantai hidup daripada patogen atau daripada organisme atau makhluk hidup penyebab penyakit pada tanaman kita. Jadi kalau misalnya Phytophthora capsici ini biasanya kalau di pertanaman itu walaupun tanaman itu sudah kita cabut, namun Phytophthora capsici ini bisa tertinggal di tanah, dan dia ketika kita menanami tanaman yang sama, misalnya kita menanami cabai, dia kemudian akan hidup lagi. Jadi akan seperti itu terus siklusnya ketika kita menanami tanaman yang sama, sehingga di sini perlu untuk melakukan rotasi tanaman atau mengganti tanaman kita dengan tanaman yang berbeda daripada tanaman musim sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah sanitasi lahan. Nah, sanitasi lahan ini di sini bertujuan untuk membersihkan lahan kita dari tanaman-tanaman yang ternyata sudah terinfeksi penyakit jamur batang dan juga jamur maupun jamur akar. Nah, untuk sanitasi lahan sendiri kita bisa melakukan dengan mencabut tanaman yang sudah terlihat terinfeksi, yang sudah menunjukkan gejala-gejala terinfeksi atau gejala-gejala sudah terserang penyakit ini. Kita bisa melakukan pencabutan terhadap tanaman-tanaman tersebut. Tujuannya agar penyakit-penyakit ini tidak tersebar atau tidak menyebar ke tanaman-tanaman yang masih sehat. Kemudian di sini adalah untuk memperhatikan kondisi pengairan atau drainase. Nah, tujuannya untuk mencegah lahan kita itu agar tidak lembab. Mengapa? Karena jamur ini sangat suka pada kondisi yang lembab. Jadi ketika tanaman kita itu tergenang air dan kondisinya lembab, biasanya di situ jamur akan lebih cepat tumbuh. Sehingga ini adalah beberapa tindakan pencegahan yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, di sini kami juga ingin memberikan beberapa saran yang mungkin bisa diterapkan dalam budidaya Bapak Ibu untuk mencegah penyakit-penyakit ini tumbuh pada atau ada pada pertanaman Bapak Ibu. Misalnya yang pertama, untuk penyakit antaragnosa, jamur batang dan juga jamur akar itu Bapak Ibu petani sekalian bisa memperhatikan pemupukan. Bagaimana pemupukan agar tidak berlebihan atau tidak kekurangan. Kemudian yang sama pentingnya adalah di sini memperhatikan kondisi dari lahan agar tanaman itu tidak tergenang. Tujuannya seperti tadi sudah saya jelaskan, agar jamur itu tidak berkembang biak dan kemudian menyerang tanaman. Kemudian di sini ada salah satu metode juga yang bisa digunakan, yaitu adalah memilih varietas yang tahan terhadap penyakit-penyakit ini. Nah, di situ bisa memilih varietas yang varietas dari toko pertanian yang sudah ada di toko pertanian yang sudah terbukti mampu untuk mencegah atau yang mampu untuk tahan terhadap penyakit antaragnosa, jamur batang dan jamur akar. Mungkin itu beberapa solusi yang bisa kami tawarkan. Di sini kami berharap mungkin bisa Bapak Ibu segera coba agar tanaman Bapak Ibu tetap sehat dan juga tetap ramah lingkungan. Oke, halo Bapak Ibu petani online yang kiranya mendengarkan penyuluhan ini. Saya melanjutkan pengertian atau materi dari teman-teman saya. Di atas kan udah dipaparkan oleh teman-teman saya tentang pengaruh apa saja yang bisa menyebabkan busuk batang, busuk akar, dan lain-lain, serta sudah dipaparkan juga apa bakteri atau virus yang menyerang batang cabai tersebut. Di sini mungkin saya akan menyuluhkan tentang alternatif yang mudah untuk dilakukan oleh petani online, misalnya dengan cara penambahan sunlight atau sabun cuci piring yang bisa digunakan sebagai pemberantas busuk batang. Caranya sangat mudah. Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya dengan cara disemprot. Terlebih dahulu kita encerkan sunlightnya, lalu kita semprotkan ke bagian batang. Jika memang itu terjadi adalah busuk batang pada cabai, nah setelah itu kita tunggu beberapa hari, maka dia akan intensitas penyakit akan berkurang. Karenanya
penyakit tidak hilang semua, cuman intensitasnya akan berkurang karena adanya antibakteri atau antivirus dari sunlight itu sendiri. Nah, Bapak Ibu juga mengaplikasikannya, ini memiliki kelebihan yang sangat murah, sangat mudah didapatkan juga oleh Bapak Ibu sekalian. Dalam proses itu, mengapa sunlight yang kita gunakan? Yang pertama karena tadi ada antibakteri dan dia bisa melawan virus-virusnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di video-video lain mungkin di YouTube tentang mekanisme mengapa sunlight bisa memberantas busuk batang pada cabai khususnya. Setelah itu mungkin di sini kita juga bahas tentang bagaimana potensi penanaman cabai bagi petani-petani, terkhusus pada daerah Jawa. Seperti kita tahu, cabai memang banyak ditanam-tanam oleh petani di daerah Jawa karena mungkin tanahnya, topografinya yang sesuai dengan tanaman cabai. Namun seperti kita tahu, cabai ada banyak jenisnya, apalagi cabai rawit, dan ada juga cabai keriting dan lain-lain. Untuk dari segi harga, para Bapak Ibu juga mengetahui kalau petani cabai keriting itu penjualannya lebih stabil, entah itu di range harga berapa dia stabil, tidak terlalu fluktuatif. Sedangkan seperti kita tahu cabai rawit, kalau dia lagi di atas harganya, maka petani sangatlah untung. Sedangkan saat misalnya fase panen raya, maka harganya akan sangat turun melonjak, sangat akan turun. Jadi di sini saya akan sharing bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola jika keadaannya sedang seperti itu. Yang pertama, Bapak Ibu mungkin bisa melakukan pembuatan produk dari cabai tersebut secara sederhana. Misalnya pembuatan cabai kering namun dia itu bubuk cabai kering. Seperti yang kita tahu, kalau di pasaran itu ada banyak seperti bon cabai dan lain-lain. Nah, untuk skala rumahan Bapak Ibu bisa sekali untuk melakukannya. Caranya sangat mudah. Cabai dikeringkan terlebih dahulu, lalu di blender. Mungkin memang karena kita skala rumahan jadi tanpa pengawet, dan nanti untuk penjualan mungkin tidak bisa terlalu bertahan lama. Namun itu bisa menjadi nilai tambah untuk penjualan juga. Setelah itu bisa dikeringkan, Bapak Ibu bisa di packing, entah packingnya mau yang saset atau mau yang botol mini atau yang plastikan gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bahas dari sisi penghasilan petani cabai secara nasional, atau dapat kita lihat di BPS, Badan Pusat Statistik. Pada 2016 penghasilan petani cabai itu kurang dari 2000 ton. Pada 2019 melonjak tinggi, menaik ke 2,5 ribu ton. Nah, untuk 2020 kemarin itu mencapai 2,8 ribu ton. Seperti kita tahu dari data tersebut, maka dapat disimpulkan petani cabai menjadi solusi bagi para ibu bapak yang kiranya ingin mencari pekerjaan atau ingin memulai usaha. Disarankan untuk memulai usaha secara kecil dulu, entah menanam di depan pekarangan rumah atau kebun kecil. Lalu jika bisa, para bapak ibu jangan menjualnya ke tengkulak, karena harga akan turun jatuh kalau bapak ibu menjualnya ke tengkulak. Kiranya bapak ibu bisa menjual, walaupun skala rumahan, bapak ibu bisa menjualnya ke tetangga-tetangga terlebih dahulu, atau bapak ibu cari lapak di pasar lalu dijual. Itu akan signifikan sekali hasilnya. Nah, namun untuk bapak ibu petani yang kiranya sudah memiliki luas lahan yang berhektar-hektar dan tidak mungkin juga dipasarkan habis dalam satu hari yang beberapa ton itu, maka bapak ibu disarankan untuk menjualnya ke tengkulak saja. Nah, kemarin saya ada survei beberapa petani, namun itu petani cabai keriting.
dan juga yang petani cabai keriting namun juga bertani cabai rawit gitu. Nah, dari survei itu kami ingin mencari tahu bagaimana petani cabai khususnya bisa menghidupi keluarganya hanya dengan bertani. Di situ kami mendapatkan beberapa responden yang memang pekerjaan utamanya adalah bertani saja, tanpa pekerjaan lain, tanpa pekerjaan sampingan lain bahkan. Dia hanya fokus bertani cabai saja. Memang luas lahannya itu sangat besar. Namun kategori luas lahannya itu adalah sewa. Dia mampu membayar sewa, bahkan menyuruh orang, bukan menyuruh, maksudnya memperkerjakan orang saat penanaman cabai dan juga pemanenan cabai, yang pastinya juga mengeluarkan kos nanti untuk pembayaran. Nah, itu sudah menutupi dan bahkan bisa menjadi pendapatan utama. Pas kami waktu itu survei, itu kira-kira dalam satu kali panen, semusim panen itu ada 10 sampai 11 kali panen dalam satu pohon satu musim. Nah, sekali panen itu 80 sampai 1 ton. Bisa Bapak Ibu bayangkan jika itu dikalikan dengan satu musim yang bisa 10 sampai 11 kali panen, bagaimana uangnya. Cuman seperti kita tahu, bertani itu harus sabar ya para Bapak Ibu. Jadi harus dirawat dengan benar. Memang pestisida, pupuk, insektisida dan lain-lainnya juga memang harus diberikan maksimal untuk hasilnya maksimal. Kemarin kami menyurvei itu bapak itu punya 2 anak, kelas 5 dan juga TK. Yang pastinya kita tahu ya, banyak sekali yang harus dibeli, apalagi masih kecil-kecil. Nah, dengan hanya bertani cabai, bapak itu bisa mencukupi keluarganya tanpa tambahan dari manapun. Walaupun harga cabai itu fluktuatif, cuman bapaknya strateginya seperti ini. Misalkan dalam 1 tahun bapaknya itu punya tiga jenis tanaman. Yang pertama itu cabai rawit dan cabai keriting. Satunya itu untuk musim hujan itu pakai melon. Jadi strategi bapaknya itu, yang pertama di awal bulan awal bulan Februari yang udah masuk musim kemarau, bapaknya itu menanam cabai rawit dan cabai keriting. Jadi di saat bulan-bulan itu pas waktu panen, bapaknya kiranya cabai rawit fluktuatif harganya saat turun misalkan, cabai keriting bisa membantu dalam penghasilannya, karena kita ketahui bahwa harga cabai keriting itu cukup stabil. Nah, saat cabai rawit turun maka ada cabai keriting yang membackup. Waktu cabai rawitnya tinggi, maka itu penghasilan bisa dibuat kos untuk pupuk dan lain-lainnya, kan? Selain kita mengumpulkan untuk kos keuntungan. Setelah itu di bulan penghujan, seperti kita tahu, jika bulan penghujan menanam cabai maka akan banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul pada cabai, misalnya busuk batang tadi, busuk akar dan lain-lain. Entah itu juga layu, terus daun kekuningan. Nah, di bulan-bulan hujan itu Bapak Ibu bisa melakukan penanaman melon. Ini khusus di daerah Jawa ya, bisa penanaman melon. Karena kan melon cepat berbuahnya dan bagus ditanam jika di dalam keadaan penghujan. Nah, itu adalah kebalikan dari cabai rawit. Jadi mereka itu saling melengkapi. Nah, di bulan Bapak Ibu bisa menanamnya di bulan kisaran Oktober, jadi nanti Desember Bapak Ibu bisa panen di musim hujannya itu. Itu juga menjadi peralihan gitu loh dari hama-hama, entah penyakit-penyakit. Jadi kita tidak selalu menanam cabai terus-terusan, karena nanti hama-hama atau penyakit-penyakitnya itu dia bisa resistensi kalau kita pestisida dengan itu terus, karena tidak ada pergantian tanaman gitu, karena
sedangkan ini kan ada melon, jadi mungkin di-cut oleh melon, masuk lagi ke cabai rawit dan seperti itu. Maka itu akan membantu juga untuk hama, penyakit dan lain-lain. Oke, mungkin sekian